Nah, kita akan masuk dalam satu serial khotbah yang baru dan khotbah ini adalah rema, katakan rema. Buat kita semua, buat aku, buat seluruh umat Tuhan untuk kita bisa menjalaninya sepanjang tahun ini, katakan bekalnya setahun. Oke, bekalnya selama 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu Saudaraku, saya pengen kita flashback. Kita pengen melihat ke belakang dulu nih, ke 4 hari yang lalu. Masih ingat gak 2025 rema firman Tuhannya apa? The year of double favor. Oh, kasih tepuk tangan buat kita semuanya yang masih ingat Bapak Ibu Saudaraku ya. Kemudian kita bilang begini, Pastor, buat beberapa orang double favor, tapi buat aku 1 favor pun tak ada. Gak ada gitu. Nah, saya mau beritahu buat kita semuanya, bukan masalahnya gak ada. Mungkin engkau sudah merasakannya, tapi karena engkau pengen mendapatkan favor yang sama yang lebih besar lagi, sehingga favor yang kecil ini gak kita rasakan. Tapi aku berdoa di tempat ini, mau favor besar, favor kecil, kita merasakan bahwa itu semua adalah tuntunan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Nah, kalau bicara tentang favor, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah 31 Desember waktu crossover, siapa yang hadir? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan, banyak yang hadir. Nah, waktu kemarin tanggal 31 Desember Bapak Ibu Saudaraku, itu Pastor Jonathan membagikan hal yang luar biasa. Membagikan tentang apa yang namanya favor yang engkau layak untuk terima, karena favor itu berisi kemenangan-kemenangan yang memang sudah engkau doakan, engkau harapkan, engkau pergumulkan dan engkau terima. Itu namanya favor yang kau terima layak dari Tuhan karena memang kau mendapatkan kemenangan dan itu yang kau doakan. Tapi ada lagi satu favor yang bahkan dari kita pun kadang-kadang merasa, what? Itu favor gitu. Karena apa? Karena kita merasa bahwa favor itu hanya sekedar menjaga kita, melindungi kita, bahkan menyelamatkan kita, bahkan mungkin kita merasa bahwa itu bukan favor. Itu malah membuat saya delay kepada favor dari Tuhan. Contohnya begini. Ada yang tahu kisahnya Yusuf Bapak Ibu Saudaraku, dia sangat terkenal 1 bulan kemarin, kita bahas terus. Yusuf itu mendapat favor dari Tuhan bahwa dia akan memerintah brother-brothernya, dia akan memerintah ayahnya dan keluarganya. Bagi Yusuf itu favor yang luar biasa, kemenangan yang dahsyat dan dia sampaikan kepada keluarganya. Tahu reaksinya apa Bapak Ibu Saudaraku, masih ada yang ingat ceritanya? Keluarganya menolak, gak terima, apa-apaan lu anak kecil mau merintah kita. Kita mau sujud tunduk kepada kamu menyembah, gak mau gitu. Dan akhirnya timbullah ide dari sang sulung, dari si Ruben. Ruben bilang apa? Hei adik-adik, daripada tangan kita berlumuran darah, sudah kita buang aja orang ini. Sehingga tangan kita bersih. Nanti kalau bokap tanya, bilang aja kagak ngerti, gak ngerti apa-apa. Entah hilang, entah ditiup angin, entah rapture, gak tahu dah gitu. Ini ceritanya dalam Alkitab. Singkat ceritanya terjadilah Yusuf dibuang, dia harus dipenjara, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau engkau dan aku sama seperti Yusuf waktu itu Bapak Ibu Saudaraku. Engkau sedang berdoa sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi ternyata jawaban doanya lain. Jawaban doanya adalah pergumulanmu semakin berat, tantanganmu semakin berat, engkau semakin dibenci sama orang. Kayaknya orang gak ada yang mau deketin kita, bisnis kita fail, 1, 2, 3 gagal semuanya. Sakit penyakit bukan cuma 1 tambah 2, 3 dan kita merasa, what? Ini bukan favor, ini kecelakaan, ini malapetaka. Yusuf saat itu juga merasa demikian. Mungkin di awal dia merasa, waduh ini malapetaka nih. Tapi coba kita lihat, ini yang namanya preserve favor. Sesuatu yang kita gak ngerasakan sampai ke dalam. Yang kita tahu itu hanya malapetaka. Tapi kalau tidak melewati tante poti, tidak melewati sumur, tidak melewati penjara, dia gak akan dapat dia punya glory. Dia gak akan dapat kejayaannya dia untuk memerintah Mesir pada waktu itu. Dan dia jadi berkat buat saudara-saudaranya, bahkan buat orang tuanya. Hari-hari ini saya hanya pengen mengingatkan di tahun yang lalu, 2025. Kalau engkau ada yang seperti demikian, rasa-rasanya favor itu belum melekat dalam hidupmu. Jangankan 1 favor, 2 favor, gak ada favor sama sekali. No, itu bukan jawaban buat anak Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa, ingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat-ingat terus perbuatan Allah yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan buat engkau sampai hari ini. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja.
Lalu di tahun ini Pastor, apa yang harus kita lakukan? Di tahun ini ada satu tema yang luar biasa, katakan luar biasa. Katakan luar biasa bagi aku, katakan juga kepada kiri kananmu luar biasa juga buat kamu. Luar biasa buat kita semuanya. Yaitu tahun ini akan menjadi the year of new wonders. Katakan the year of new wonders. Katakan tahun yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang baru. Katakan tahun yang penuh dengan mujizat-mujizat yang baru. Sama-sama katakan wow. Oh amin, jadi dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau engkau percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun keajaiban yang baru dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tahun yang lalu waktu di tanggal 21 Januari lagi. 31 Desember tahun 2024. Berapa banyak dari kita mendapatkan ayat emas? Di sini ada yang sudah dapat ayat emas buat tahun ini? Belum? Oh sudah, kalau ada yang belum nanti minta ke pelayan Tuhan, nanti dikasih. Nah, waktu tanggal 31 Januari tahun 31 Desember tahun 2024 saya dapat ayatnya Bapak Ibu Saudaraku bahwa engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkanlah kokoh patok-patokmu dan lain sebagainya. Dan saya amini Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu apa maksud Tuhan, tapi saya amini jadi dalam nama Yesus dan benar terjadi. Tahun ini saya melihat ekspansi yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Waduh, ke lokal kemana-mana diberkati luar biasa. Mendapatkan anugerah yang besar. Saya bisa merasakan bahwa ya Tuhan sedang melapangkan tempat kemah saya. Bahkan kalau saya nggak sadar saya pernah kesaksian di tempat ini apa enggak saya nggak tahu. Jangankan rohani saya mengembang. Jasmani saya pernah ikut mengembang. Oh ya. Karena diajak makan ke sini, pergi ke sana diajak makan suike, pergi ke sana diajak makan soto, tauco, ke Pekalongan. Saya ingat Bapak Ibu Saudaraku, diajak makan di Cibadak, sepanjang Cibadak ada pisang, ada kacang rebus, ada soto Betawi, ada macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau saya nggak sadar benar-benar mengembang itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bukan di situ yang mau kita bahas. Yang saya mau bahas adalah ayat emas. Dan di tahun ini Bapak Ibu Saudaraku saya juga dapat ayat emas. Bahwa Tuhan akan memberikan aku perisai keselamatan. Akan menyokong aku dengan tangan kanannya. Dan kebaikan Tuhan akan menyertai hidupku. Aku katakan dalam nama Yesus jadi. Hari-hari ini. Kalau firman Allah berkata bahwa engkau akan dapat new wonders di tahun ini. Oh katakan dalam nama Yesus aku terima. Mujizat yang baru, keajaiban yang baru, gak hanya buat aku, tapi buat keluargaku, buat pekerjaanku, buat studiku, buat segala aspek dalam hidupku. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Jadi dalam nama Yesus. Nah minggu ini kita akan bicara tentang sesuatu yang menarik. Katakan menarik. Judulnya adalah Unexpected Ways. Cara-cara yang gak terduga, jalan-jalan yang gak terduga. Karena memang benar kata firman Tuhan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu kata Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam perjalanan iman kita merasa kayak Tuhan gak bekerja apa-apa. Saya mau beritahu ada yang salah nih buat kita. Jangan-jangan selama ini kita yang ngatur Tuhan. Tuhan aku maunya si A, aku maunya jalannya ke sana, aku maunya pakainya yang itu. Mungkin itu kali yang membuat kita belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi tahun ini, di tahun new wonders, di tahun yang penuh keajaiban, di tahun yang penuh mujizat. Kita mau pastikan sungguh-sungguh kita mau berjalan dengan caranya Tuhan. Kita mau berjalan dengan jalannya Tuhan, dengan rancangannya Tuhan. Maka akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendatangkan kebaikan buat engkau, buat kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Blessing kiri kananmu katakan jadi atas hidupmu, jadi atas hidup kita semuanya. Why? Karena Tuhan pengen mengirimkan keajaiban, mujizat yang fresh from the oven. Waduh, seger dari sorga. Kenapa? Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, katakan amin. Allah kita gak pernah berubah, katakan amin. Tapi cara Tuhan untuk memberkati engkau dan aku bisa dengan banyak macam cara. Katakan amin. Tuhan bisa memberkati engkau dengan unexpected ways. Dengan cara-cara yang gak masuk di akal Bapak Ibu Saudaraku. Kalau satu-satu saya minta jemaat Tuhan maju ke depan dan bersaksi. Pasti engkau akan bersaksi sesuatu yang Pastor gak masuk akal. Pastor gak masuk akal. Masa bisa begini, masa bisa begitu, masa bisa begini, masa bisa begitu. Ada banyak cara yang bisa Tuhan kerjakan. Kita lihat firman Allah.
Yesaya 43 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Kita akan mulai bersama-sama dulu dengan kalimat yang pertama, karena firman harus jadi daging dalam hidupmu. Kita baca kalimat yang pertama bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Beginilah, kasih tahu kiri kananmu, beginilah firman Tuhan. Firman harus jadi daging. Kemudian yang pria-pria, saya minta baca kalimat berikutnya yang ada kata yang telah. Silakan pria-pria ayat 16, 1, 2, 3. Amin. Berhenti di sini dulu. Kalau ayat 16 ini, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ada yang ingat ini kisah tentang apa di zaman dulu? Haha, lulus sekolah minggu, puji Tuhan. Musa membelah laut. Ini terjadi di zaman dulu. Coba sekarang kita baca ayat 17. Sekarang yang wanita-wanita 1, 2, 3. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. 18 kita baca sama-sama 1, 2, 3 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sampai di sini jabat tangan kiri kananmu, katakan kita mulai dari nol lagi. Pertamina aja mulai dari nol. Siapa tahu di kiri kananmu itu atau di sekitarmu ada orang yang sempat menyakiti engkau. Tapi hari ini firman Allah disampaikan, please jangan ingat-ingat yang lalu. Kalau engkau datang dengan suami atau istrimu, tatap aja matanya, dia sudah tahu maksud untuk apa. Tahu mesti. Udah ya Pi, nol ya, udah yang lalu udah Mi, selesai ya. Kita mulai yang baru, sehingga kita bisa baca ayatnya yang ke-19 bersama-sama. 2, 3, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, katakan amin. Oh, teman-teman media tampilkan gambar padang gurun dan padang belantara. Waktu saya persiapan firman ini, saya minta sama Tuhan, aku minta rema sehingga aku juga bisa membagikan rema ini kepada jemaat Tuhan. Waktu saya lihat gambar, saya riset, saya tanya kepada sahabat karib saya yang masih dulu sekarang sampai selama-lamanya bernama ChatGPT. Saya tanya kepada konkordansi, saya tanya kepada banyak hal. Ini yang keluar Bapak Ibu. Gambarnya dulu aja. Ada yang tahu ini gambar apa? Padang gurun. Yang ini? Padang belantara. Waktu saya lihat gambarnya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Sami Mawon. Do you know what the meaning of the Sami Mawon is? Sama aja. Tuhan, padang gurun sama padang belantara mah 11-12. Mirip, sama aja. Kenapa mirip Tuhan? Tuhan bilang apa? Memang mirip. Tapi ternyata ada banyak hal yang berbeda dari kedua kemiripan padang gurun dan padang belantara. Padang gurun itu gak ada kehidupan samsek. Gak ada yang bisa hidup di sana. Sekalipun itu para pengembara, mereka gak akan hidup di padang gurun. Mereka pasti akan menepi mencari padang belantara. Karena di padang gurun gak ada apapun air, gak punya, semua gak punya. Di padang belantara memang kering, tapi paling tidak ada kehidupan walaupun cuma sedikit saja. Dan satu hal Tuhan taruh di kepala saya telan mentah-mentah, saya taruh di hati saya, kata impossible. Gak mungkin. Hal yang mustahil. Dan Tuhan bilang, Susan, bukankah aku adalah maestronya hal-hal yang mustahil. Aku adalah ahlinya untuk melakukan hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal yang gak mungkin engkau lakukan, tapi aku sanggup melakukannya buat engkau. Oh, aku berdoa di tempat ini, apapun hal yang menjadi hal yang mustahil dalam hidupmu, di dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan, semuanya mungkin. New wonders, keajaiban dan mujizat yang baru Tuhan kerjakan dalam hidupmu sekarang. Katakan amin
dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Silakan ditutup teman-teman media. Allah kita adalah Allah sang pembuat mujizat. Allah kita sanggup melakukan apa yang kau gak bisa lakukan, apa yang aku gak bisa lakukan. Ada lagunya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dalam segala aspek hidupmu, Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Tuhan akan buat sungai di padang belantara. Sejago apapun pembuat film Avatar Bapak Ibu, dia hari ini belum bisa buat jalan aspal di padang gurun. Benar, dia pasti bikinnya pakai AI. Dia gak bisa buat sungai yang indah dengan kupu-kupu. Gak bisa dia buat kuru. Dia gak bisa buat bunga-bunga yang bisa membuat menyala di air. Dahan-dahan bisa menyala, gak bisa. Kalau itu di padang gurun dan padang belantara. Tapi Tuhanmu sanggup melakukan itu dalam hidupmu. Semua yang kering, semua yang mati, semua yang hilang dihidupkan kembali sama Tuhan. Ada pengharapan, tahun new wonders dinyatakan dalam hidupmu. Oh, blessing kiri kananmu katakan jadi dalam hidupmu. Semua loss di tahun 2025, di tahun 2026 jadikan lesson. Nyambung ya Bapak Ibu. Jadikan sebuah pelajaran bahwa Tuhan untuk masuk ke tahun yang baru, aku pengen lossku, kehilanganku, itu jadi pelajaran berharga dalam hidupku. Semua hal yang kayaknya delay di tahun 2025, yang rasanya kayaknya nyangkut. Oh Tuhan, kok belum nyampe, paketnya nyangkut, kok pesawatnya belum tiba, delay. Tapi di tahun 2026 jadi sebuah preparation buat engkau. Jadi sebuah persiapan yang besar buat engkau untuk masuk di era yang baru, di zaman yang baru, di tahun new wonders yang penuh keajaiban dari Tuhan. Oh jadi dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Lihat kiri kananmu sekali lagi dan katakan siap-siap. Siap-siap, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu. Minggu lalu waktu khotbah di PIK, Bapak Ibu Saudaraku, habis khotbah jam 1 siang, saya buka WA. Kemudian ada anak muda yang WA saya sudah minta izin sama dia dan dia izinkan saya. Tapi ada beberapa hal yang justru malah saya tidak izinkan untuk ditayangkan karena terlalu privacy. Nah waktu dia mendengarkan khotbah di jam 1, dia WA saya dan bilang, "Shalom tante, saya ikut ibadah," dia bilang begitu. Dan ada satu rema firman Tuhan yang sangat kena di hati saya. Yaitu kita harus stay strong. Untuk semua sesuatu yang terjadi, kegagalanmu di masa lampau masuk tahun 2026, come back stronger. Dan dia tangkap rema itu. Saya bilang, kenapa kamu ibadah online? Kenapa kamu gak ibadah onsite? Dia bilang, saya sudah ibadah onsite. Tapi entah kenapa di hati itu meluap-luap dengan kehausan, dengan kelaparan. Dia pengen banget cari rema Tuhan. Teman-teman media tampilkan kesaksiannya. Dia cerita, tepat pas Osi ikut penyembahan memuji Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Dia mendapatkan berkat keuangan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolongnya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Ditutup lagi teman-teman media. Dia punya usaha, tapi di akhir tahun dia bergumul berat. Yang usaha tahu ya. Dia bukan usaha yang besar Bapak Ibu Saudaraku. Dia pernah kasih ke saya beberapa produknya dia itu usaha UMKM. Nah di akhir tahun dia merasa kayak berat banget gitu. Ada saving tapi kayak kok berat banget ya. Singkat ceritanya dia bawa itu di hadapan Tuhan. Dia minta rema dari Tuhan. Dan entah out of nowhere tiba-tiba ada customernya. Yang dia gak pernah ngomong, dia gak pasang status saya lagi butuh uang, no. Tapi tiba-tiba di rekeningnya masuk dan orang itu bilang apa? Selamat tahun baru Osi. Dia dikasih berkat waktu dia terima. Itu persis sama yang dia butuhkan sampai dia harus menyelesaikan tahun 2025 tidak kekurangan. Oh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Unexpected ways. Tuhan itu bisa memberkati engkau. Tuhan itu bisa mengadakan keajaiban dan mujizatnya dalam hidupmu. Dari caranya yang kita gak pernah tahu. Oh jadi dalam nama Yesus. Dan saya berdoa di tempat ini, buka mata rohani kita, buka hati kita.
Siapkan hatimu, terima pengurapan dari Tuhan dan kau akan melihat banyak keajaiban yang sudah di depan mata Tuhan akan kerjakan atasmu, atas kita semuanya. Di dalam satu terjemahan saya tertarik Bapak Ibu Saudaraku. Terjemahan itu di dalam The Message Bible, teman-teman media bisa tampilin. Yesaya 43 ayat 19 itu bicara tentang sesuatu yang bagi saya alarm. Be alert, be present. I am about to do something brand new. Katakan brand new. Kasih tahu kiri kananmu, baru banget loh ini. Brand new. Goyangkan kiri kananmu, bangunkan dia dan katakan bangun, bangun, ini alarm dari Tuhan. Jangan tidur, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Brand new dalam hidupmu, mujizat brand new, kesehatan brand new, keuangan brand new, usaha brand new. Semua yang baru Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Oh hari-hari ini new territory Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Oh amin. Saya tadi mendoakan seorang anak muda. Tuhan kasih sebuah perkataan iman buat dia, new circle. Tuhan akan kasih new circle dalam hidupmu. Oh Tuhan akan kasih new divine connection dalam hidup kita semuanya. Di tahun yang baru, new wonders. Nggak hanya bicara tentang sesuatu yang belum bisa kita raih. Tapi secara dekat Tuhan akan kasih sesuatu yang baru. New heart, new character, new circle, new territory, new business. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lihat kiri kananmu katakan bangun. Ini alarm dari Tuhan. Siap-siap. Tuhan kerjakan brand new dalam hidupmu dan hidup kita semuanya. Allah kita Allah yang kreatif. Saya ingat Bapak Ibu Saudaraku 3 tahun yang lalu. Waktu anak kami yang nomor 1 harus balik dari Belanda. Dia harus balik ke Indonesia, kemudian 2 minggu apa 3 minggu sebelumnya saya sebagai ibu-ibu yang hemat. Saya mengajarkan anak saya cari tiket dari sekarang biar murah. Singkat ceritanya kita berdua hunting tiket. Setiap malam kita berdua hunting tiket, cari yang murah, cari yang student promo, bla 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 bla. Nah dapat Bapak Ibu Saudaraku. Nah waktu dapat, nomor paspor sudah dimasukin, nomor induk mahasiswa sebagai student sudah dimasukin. Dia kebetulan dapat kayak KTP Belanda sudah dimasukin. Sudah dimasukin semua Bapak Ibu. Tapi waktu di enter, gak bisa. Tulisannya offline, unavailable. Aduh, kita ulangi dari awal sama Bapak Ibu Saudaraku. Saya sudah ngantuk, beda waktu, saya bilang tidur aja lah. Besok aja lagi Kak, gitu kita doa aja. Besoknya kita coba, dia gak tidur Bapak Ibu. Dia cek. Dia sampai WA saya, "Ma gak bisa." Saya sudah gak jawab. Sehingga ceritanya Bapak Ibu Saudaraku akhirnya kita bilang, ya sudahlah. Doa lagi lah, tanya papa aja baiknya bagaimana. Keputusan di tangan suami, sang pemberi dana. Jadi harus tanya beliau. Jadi ya sudah, Pastor Rosi bilang, oke, doa jalan lagi aja cari yang lain. Sehingga ceritanya cari maskapai yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Ketemu satu maskapai yang anak saya bilang, "Mama ini kayaknya cocok nih, bisa nih." Dia mungkin agak mahal sedikit, tapi dapat 45 kilo free. Oke, saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau di maskapai yang sebelumnya dia harus tambah beli. Karena kan dia harus for good, balik. Bawaannya banyak. Sehingga ceritanya Bapak Ibu Saudaraku kita beli lah. Udahlah beli. Papa oke kok, ya udah beli. Dapat dia itu tiket. Di hari yang sama, waktu dia berangkat. Dia naik maskapai yang lain. Maskapai yang sebelumnya, yang kita sudah enter nggak bisa. Tiba-tiba Turki banjir. Ingat kisahnya Bapak Ibu Saudaraku, bandara tutup berhari-hari. Saya jadi bayangin Tuhan, kalau dia jadi naik itu Bapak Ibu Saudaraku. Dia terlunta-lunta di bandara selama sekitar 10 hari karena orang yang pulang harus diabsen dulu lewat kedutaan bla bla bla. Unexpected ways. Waktu jemput dia di bandara kita pelukan bertiga mengucap syukur. Dia bisa tiba dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Oh kasih tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Tuhan bisa memberkati engkau dari jalan yang lain. Yang kadang-kadang kita merasa itu bukan jalannya, itu gak benar. Tapi Tuhan bisa memberkati engkau unexpected ways. Dari jalan yang lain, dari cara yang berbeda. Oh hari ini biar firman Allah disampaikan buat engkau. Dan engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup memberikan engkau new wonders. Nah sebelum kita masuk ke new wonders, kita harus butuh kuncinya. Katakan kunci. Saya butuh kuncinya. Kasih tahu kiri kananmu, kamu juga pasti butuh kuncinya.
Kuncinya simpel Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saya kasih kalimat ini, saya kasih tahu kuncinya, Bapak Ibu Saudaraku akan bilang begini, gampang Pastor. Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Ya udah kasih tahu ya. Padahal gak ada yang ngomong mau tahu banget. Kuncinya adalah hati yang percaya. Ya kan? Pasti hati yang percaya bisa. Saya mau beritahu, gak gampang untuk punya hati yang percaya. Yang pernah mengalami ini, goyang-goyangkan jempol kakimu. Oke? Gampang untuk bilang, gampang Pastor, hati yang percaya. Bisa. Yang sudah pernah mengalami yang saya alami. Dan engkau menjalaninya. Tidak seindah yang kau bayangkan saudaraku. Yes, gak gampang. Hati yang percaya, tapi engkau merasa begini, aku belum sembuh, masih sakit. Aku percaya, tapi aku masih sakit. Aku diberkati, tapi bisnisku dari 10 jadi tinggal 1, 0. Sekarang minus, aku gak percaya. Ibrani 11 ayat 1. Masih ada yang hafal? Teman-teman media tampilkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar, katakan dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, katakan bukti. Dari segala sesuatu yang kita lihat. Salah baca kita. Bukti. Bukti itu bicara sesuatu evidence. Bukti bahwa suara saya bisa terdengar kepada jemaat karena ada speaker. Bukti kalau suara saya bisa terdengar oleh jemaat karena saya menyalakan on off mic. Nah saya matikan, Bapak Ibu Saudara gak bisa dengar. Buktinya kalau suara saya terdengar karena ada sesuatu yang saya bisa lihat. Tapi firman Allah berkata kita baca sama-sama. Jangan-jangan iman kita yang belum nyampe Bapak Ibu Saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Boleh katakan amin sama-sama? Lihat kiri kananmu, gak usah diapa-apain. Kembali lagi lihat ke depan. Dan bilang begini, makanya kok belum datang juga mujizatku. Karena kita butuh iman. Baru sekarang lihat kiri kananmu katakan engkau butuh iman. Aku butuh iman. Kita semua butuh iman. Hati yang percaya butuh mesinnya. Hati yang percaya semua orang punya. Katakan saya juga punya hati yang percaya. Tapi iman ini yang membuat mesin ini nyala. Sehingga engkau punya harapan sama Tuhan. Engkau punya sesuatu yang bisa engkau kejar di hadapan Tuhan, yaitu imanmu, katakan amin. Dan saya berdoa hari ini. Engkau masuk dalam tahun yang baru. The year of new wonders. Tahun yang penuh keajaiban, penuh mujizat. Imanmu di-on-kan. Imanmu di-on-kan. Imanmu menyala kembali. Imanmu menyala kembali. Dan kau akan melihat. Oh Tuhan berikan semua keajaiban. Semua mujizat. Jawaban doamu diberikan Tuhan kepadamu sekarang. Katakan amin. Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Saya baca-baca WA lagi Bapak Ibu Saudaraku di masa lampau. Saya pengen tahu. Kemudian saya menemukan satu kesaksian dari jemaat kita yang ada di Jogja yang hampir mirip dengan firman hari ini. Waktu itu di awal tahun ini Bapak Ibu Saudaraku, kami berdoa rame-rame dan benar-benar firman Allah disampaikan bahwa tahun ini akan menjadi tahun kemarin akan menjadi tahun yang penuh dengan favor dari Tuhan. Double favor. Dia tangkap Bapak Ibu Saudaraku, dia percaya sungguh-sungguh. Singkat ceritanya ternyata dia WA saya lagi dan dia bilang begini, Pastor ini sudah bulan 8. Nothing's happen. Saya bangkrut. Saya gak ada proyek apapun. Yang membuat saya terharu, dia bilang begini. Tapi saya tetap percaya
Ini baru bulan 8. Masih ada 4 bulan untuk membuktikan bahwa Allahku adalah Allah yang hidup. Oh Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan butuh orang-orang yang kayak begini. Dan akhirnya apa? November, waktu dia beribadah di Soho ini di Jakarta. Kita ketemu di ruang pembicara. Saya bilang, "Weh, apa kabar Pak?" "Baik Pastor." "Gimana?" "Saya habis keliling dunia." "Wow. Jalan-jalan Pak?" "Enggak Pastor, saya ada proyek. Saya diberkati luar biasa." Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi raja di atas segala raja. Saya bilang, "Pak, coba engkau menyerah di bulan 8. Engkau gak akan mendapatkan bulan November yang penuh dengan keajaiban." Dia bilang, "Tidak akan pernah menyerah Pastor. Saya tetap percaya. Saya gak mau melihat apa yang ada di depan mata. Saya maunya tutup mata. Saya bawa di hadapan Tuhan karena waktu saya tutup mata, saya bisa melihat janji Tuhan satu demi satu demi satu dikabulkan sama Tuhan. Kalau saya buka mata, saya hanya melihat kelemahan saya. Tapi kalau saya tutup mata, saya bisa melihat iman saya bangkit dan mujizat terjadi dalam hidup saya." Oh, saya bilang, jadi dalam iman, jadi dalam perjalananmu, jadi dalam segala hidupmu. Luar biasa. Hari ini pesan Tuhan, miliki hati yang percaya, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh, yang mau berharap penuh hanya kepada Tuhan. Blessing kiri kananmu, katakan imanmu kuat di dalam Tuhan. Di padang gurunmu Tuhan buat jalan, di padang belantaramu Tuhan buat sungai. Saya punya penglihatan waktu saya persiapan khotbah ini. Penglihatannya lucu, saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudaraku. Wortel. Teman-teman media tampilin. Kalau mungkin kita melihat gambar yang di bawah ini aja, sebelum kita melihat gambar wortel yang ada di atasnya, kita mungkin gak akan pernah tahu bahwa itu adalah gambar wortel. Kita melihat dengan mata iman ya, bahwa di sini sudah ada gambar wortel. Nah, itu kan kita melangkah aja, percaya langsung muncul dia. Nah ini, kalau ini yang 2 ini ditutup Bapak Ibu, kita melihat ini. Ada yang percaya gak kalau ini tanaman wortel? Enggak. Atau Bapak Ibu Saudaraku pernah ke Tawangmangu dan melihat langsung perkebunan wortel? Pernah? Ya kan? Waktu saya sedang berdoa, Tuhan bilang wortel Susan. Saya bilang oke, wortel itu warnanya orange, kalau dia warna kuning katanya wortel lokal. Kalau dia orange banget, nah itu dia antara 2, dia kasih banyak pewarna atau memang dia beneran orange gitu. Kadang-kadang dalam perjalanan imanmu dan imanku, kita tuh kayak cuma melihat di atasnya doang. Kayak oke, mana wortelnya? Cuma kelihatan hijau-hijaunya doang. Sampai ini Roh Kudus bicara sama saya waktu hari Kamis yang lalu saya persiapan firman ini. Susan, besok gede mau jadi apa? Bukan itu. Ya, ini bicaraku sama Tuhan gitu, kayak Susan. Kamu gak tahu, iman itu tuh begitu. Ada sesuatu yang sedang dibangun di dalamnya, yang kadang-kadang kita manusia gak paham. Yang kadang-kadang kita manusianya, aduh ini tanaman apa sih, jodoh doang, gak ada artinya, udah buang aja lah, pangkas aja lah. Atau kalau petani wortel, dia sudah tahu paham. Dan dia bilang, ya sudahlah aku udah tahu ini wortel, langsung dia cabut. Mungkin gak jadi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi wortel akan menjadi wortel yang sesungguhnya. Waktu hijau ini, dan si petani itu melihat satu demi satu dan dia melihat oke, sudah mulai nongol nih. Tanah sudah mulai dorong dia ke atas. Sehingga waktu yang tepat dicabutlah itu ijo-ijo di atasnya daun-daunnya. Jadilah wortel yang luar biasa, yang gendut-gendut, yang tinggi-tinggi, yang seger-seger, yang siap dibikinin sop. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Sabar, jangan buru-buru dicabut. Nanti malah belum jadi wortel. Malah yang ada jadinya terong Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini simpel bicara tentang wortel. Tapi bersabar dengan janji Tuhan. Akan tepat pada waktunya
kau akan melihat new wonders. Mujizat yang matang, keajaiban yang matang, jawaban doa yang matang. Dan itu benar-benar siap dinikmati, jadi berkat. Gak hanya buat engkau, tapi keluargamu dan semua orang di sekitar engkau. New wonders terjadi dalam hidup kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Petrus. Petrus ada dua kisah yang sangat boom, sangat viral dalam Alkitab. Yang pertama, ada yang tahu? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dia berjalan di atas air. Oke? Tapi yang paling viral adalah waktu dia berjalan di atas air. Waktu itu di tengah danau yang begitu gelap, kemudian masuk ke kuarter terakhir. In the middle of the night, jam 3 subuh. Saat yang tepat semua setan keluar, saat yang tepat kita dibangunkan untuk berdoa pagi. Udah itu pilihannya. Gak heran waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Murid-muridnya teriak apa? Hantu! Padahal Tuhan. Lihat kiri kananmu, kalau doa pagi jangan salah lihat. Hantu atau Tuhan. Pastikan itu lihat Tuhan. Oke? Itu yang terjadi dan akhirnya singkat ceritanya untuk membuktikan bahwa itu benar-benar adalah Tuhan. Petrus menantang Tuhan. Makanya jangan sekali-kali nantang Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Petrus bilang apa? Kalau benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan gak bisa ditantang. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, come, datanglah. Dan benar-benar Petrus bisa berjalan di atas air. Saya mau beritahu buat kita semuanya. Iman Petrus tidak akan pernah menjadi mujizat. Iman Petrus, hati yang percaya Petrus tidak akan pernah menjadi mujizat, tidak akan pernah dicatat dalam Alkitab, tidak akan pernah viral sebelum kakinya dia pertama kali dia langkahkan di atas air. Dan dia berkata, ini aku Tuhan. Dan dia berjalan di atas air. Hati yang percaya, iman yang percaya itu akan mengaktifkan new wonders dalam hidupmu. Tapi yang kedua, kau harus berani melangkah dengan iman. Katakan aku mau melangkah dengan iman. Aku mau melangkah dengan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah terima kasih pengakuannya umat Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Hari ini aku mau melihat ada iman-iman yang hidup. Ada langkah-langkah iman yang kita kasih kepada Tuhan. Dan kita siap masuk new wonders tahun ini dengan unexpected ways dari Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Blessing kiri kananmu dan kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bagi Raja di atas segala Raja. Langkah imanmu apa? Simple. Kasih tahu kiri kananmu, rajin pondok Daud. Kasih tahu kiri kananmu, rajin doa. Kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tahu Pastor Susan, rajin saat teduh. Kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, pendeta juga butuh diingatkan. Kasih tahu lagi kiri kananmu, rajin baca Alkitab. Kasih tahu lagi kiri kananmu, kali ini rada serius. Minggu depan 10 sampai 30 Januari ada apa? Jemaat Tuhan kok keren-keren. Ada puasa Daniel 21 hari. Sebelum Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang dahsyat di bumi. Tuhan Yesus puasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Baru kemudian banyak miracles terjadi. Hari ini dengan iman kita mau melangkah, Tuhan, aku mau memberanikan diri ikut doa dan puasa. Karena aku tahu tahun ini penuh dengan keajaiban. Aku mau melewatinya bersama dengan Tuhan, amin. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena bagi saya Habakuk 3 ayat 17 itu gak hanya sekedar perkataan hati yang percaya. Tapi Habakuk 3 ayat 17 itu bicara tentang iman yang bergerak. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kita baca ayat berikutnya. Namun aku akan
Oh jadi dalam nama Yesus bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, keluargaku, bisnisku, studiku, dan segala aspek dalam hidupku. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Itu iman yang sejati. Saya minta teman-teman KW naik. Oh sudah naik rupanya. Karena Pak Tony hari ini 6 kali. Jadi sudah hafal Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa bulan yang lalu ada ibu-ibu datang ketemu saya, satu keluarga dengan suami dan anak-anaknya. Saya tidak melihat ada wajah yang suram di wajah ibu ini. Karena anak-anak suaminya bercerita bahwa dia harus dipasang ring 4. Tapi dia dengan muka berseri-seri bilang begini, enggak Pastor, saya enggak akan dipasang ring. Saya enggak akan dipasang ring. Saya percaya saya sehat. Saya nggak mau dipasang ring dan saya tidak akan dipasang ring. Sebagai seorang hamba Tuhan Bapak Ibu, kerjaan saya enteng. Ringan. Karena selesai. Iman jemaat besar banget. Dia bilang saya nggak akan pasang ring Pastor. Oke Bu, kita doa terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi saya melihat wajah keluarga yang lain tuh ada keraguan. Tapi kan saya tidak bisa ngomong itu. Iman harus tetap disatukan. Singkat ceritanya kita berdoa. Kemudian 2 minggu kemudian Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat mereka ibadah di belakang sound system, di belakang soundman ini. Kemudian saya turun selesai khotbah, kita kode-kodean dan akhirnya mereka ke ruang pembicara. Dan saya tanya, Bu, gimana hasil pemeriksaan di negara sebelah? Apa hasil pemeriksaan dari negara sebelah? Dia bawa hasilnya. Dia bilang, Pastor, Tuhanku itu dahsyat. Dokter bilang, jantungmu sehat, kenapa harus dipasangin ring? Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Saya terharu. Saya bilang, Tuhan, iman yang seperti ini, yang benar-benar mendapatkan new wonders. Dan dia dapati itu. Sehat. Kemarin Minggu tanggal 28 Desember. Selesai ibadah jam 4 sore di PIK. Ada jemaat Tuhan datang. Selesai semuanya setengah 8 malam. Dia minta didoakan. Akhirnya kita berdoa bareng. Saya melihat dia menangis, tapi tangisannya berbeda. Dengan bulan yang lalu waktu saya selesai khotbah di sini juga, jam 6 malam seperti ini. Dan kemudian dia datangi di ruang pembicara, matanya bengkak, dia dari PIK, kemudian dia pergi ke Soho. Dia cuma pengen didoakan oleh hamba Tuhan. Dan dia bilang, Pastor doakan saya, dia nangis meraung-raung, dia nggak mau kena pisau operasi karena hasil CT scan otaknya dia penuh cairan. Kami sujud bareng berdoa di ruang pembicara. Kita berdoa minta Tuhan ada mujizat. Tuhan ada kekuatan, Tuhan ada iman yang besar. Kemarin Minggu di PIK dia bawa hasil MRI. Tangisan yang sama tapi berbeda. Tuhannya sama tapi caranya baru Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang sama tapi cara dia memberkati engkau unexpected ways. Hasil MRI dia serahkan kepada saya. Tidak ada cairan apapun. Otaknya sehat, sembuh. Karena Tuhan yang menyembuhkan dia. Oh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Unexpected ways. Hari ini siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan engkau keajaiban yang kau gak sangka-sangka. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walau
Bapak Ibu Saudara. Gak hanya hati yang percaya yang Tuhan mau, tapi iman. Untuk membuat tahun ini penuh dengan new wonders. Dan aminkan bahwa unexpected ways Tuhan kerjakan dalam hidup.